Apa kabar semuanya? Bersama dengan saya Santali. Saya Matthew. Saya Jericho. Dan saya Aldo. Kami berempat siap berbagi cerita. Tentunya masih di podcast kesayangan kamu semua. Arek-arek Selma, Solidaritas nomor 1. Kami bakalan menemani waktu luang kamu dengan kisah dan fakta menarik dari Stelma. Tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga ada seputar fakta unik di baliknya. Selamat mendengarkan. Pada kesempatan kali ini, kita mau ngomongin masalah membangun kebersamaan. Kalau sama-sama dia sih bisa aja. Bukan kebersamaan yang seperti itu. Kita yang lahir di negara Indonesia kaya akan keberaneka-ragaman. Pasti banyak hal yang menghambat kebersamaan demi persatuan. Contohnya, seperti Selma dong. Kan Selma cerminan kecil dari Indonesia. Lihat saja, begitu banyak murid yang tidak hanya asalnya asli Surabaya, tapi dari berbagai daerah. Biar lebih paham, masa ini kita bahas bersama yuk. mungkin ada teman-teman atau listeners yang belum mengenal Stelma. Masa nggak tahu sih? Stelma itu kan SMAK Stella Maris yang berlokasi di Surabaya. Lebih tepatnya di Jalan Indrapura nomor 18 sampai 22. Bener banget tuh. Padahal Stelma sudah sering loh berprestasi di lomba bridge competition dan lomba-lomba yang lain. Nah, hari ini ada narasumber spesial yang menemani podcast kita, yaitu Kak Michael Evandra Ferry, yang merupakan alumni Stelma dan mahasiswa Universitas Ubaya semester akhir. Halo semua, perkenalkan nama saya Michael Evandra Ferry. Ya, panggil aja Evan lah. Saya tinggal di dekat daerah kampus Ubaya dan saya lahir pada tanggal 17 Mei 1999. Ya, sekianlah untuk perkenalannya. Oke Kak Evan, terima kasih sebelumnya karena telah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, podcast kita kali ini bertemakan solidaritas arek-arek Surabaya. Kita memilih tema ini karena menurut kami di SMA Stella Maris Surabaya, siswa-siswinya penuh dengan keberagaman dan merupakan mini Indonesia. Wah, iya juga ya. Keren tuh. Emang apa sih kaitannya membangun kebersamaan dengan solidaritas arek-arek Stelma? Jelas ada dong, kan murid Stelma penuh akan keberagaman. Jadi, kita harus bisa membangun kebersamaan dan menjunjung tinggi persatuan agar bisa bersekolah dengan nyaman dan sejahtera. Apa sih persatuan itu? Persatuan adalah berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kalau menurut Kak Evan sendiri, apa sih persatuan itu? Ya, persatuan itu ya kalau menurutku intinya sih kurang lebih sama seperti yang dikatakan sama Matthew. Kalau persatuan itu adalah sebuah perkumpulan atau kumpulan orang-orang yang di dalamnya itu tidak mandang suku, ras, agama, dan lain-lain. Tapi mereka itu pure berteman, terus bekerja sama, dan lain-lain itu karena solidaritas, bukan karena suku, ras, agama, dan motif-motif lain. Oh gitu. Jadi penasaran nih, pada saat Kak Evan masih bersekolah di SMAK Stella Maris, arek-arek Selma gimana sih solidaritasnya Kak? Kalau menurutku pribadi sih solidaritas anak Stella Maris itu bagus-bagus ya, karena apalagi aku kan anak rantauan, jadi pas pertama kali datang ke Stella Maris tuh sendiri aja, nggak kenal siapa-siapa, nggak ngerti juga bahasa Jawa juga kan, jadi udah diam aja duduk di pojokan. Nah, tapi mulai tuh ada anak-anak Stella Maris mulai ngajak ngobrol lah, mulai berteman, bahkan diajarin bahasa Jawa juga. Bagus sih solidaritasnya. Oh iya, dengar-dengar Kak Evan termasuk anak asrama kan ya? Pastinya dalam satu asrama itu kan pasti banyak arek Stelma yang beda suku, ras gitu. Seru gak sih tinggal bersama anak-anak
yang beda suku dan ras itu kan ada yang dari Maluku, ada yang NTT, ada yang dari luar Jawa lainnya gitu kan. Seru sih. Kalau tinggal di asrama itu recommended banget sih kalau menurutku. Karena daripada misalnya kita sendirian di rumah ya kan gabut. Justru kalau belajar sendiri juga jenuh ya kan. Nah, kalau di asrama itu justru lebih enak karena kita bisa belajar bareng, kita bisa mengerti juga macam-macam karakter orang yang ada di asrama juga, kita bisa main bareng, pokoknya seru lah tinggal bareng itu. Kak, sekarang kan aku sama Aldo ini kan juga termasuk anak asrama nih. Nah, dulu masih ada sekatnya kan tiap kamar, tapi sekarang sudah jadi satu. Waktu masih ada sekatnya gitu, apakah terasa rasa solidaritas antar arek-arek asrama Putra Stelma? Waktu zamanku dulu sih emang masih ada sekat sih, tapi bukan karena ada sekat sehingga kita ini kayak sendiri-sendiri gitu, enggak. Justru kamar itu kayak digunakan cuma buat tidur doang, karena biasanya kalau masih siang sore itu kita kadang main di luar, main di lobi, kadang kita ngumpul di kamar satu orang gitu, jadi kayak seru-seruan bareng gitu, jadi nggak sepi lah. Kalau misalnya lagi gabut atau apa gitu ya tinggal ngetok kamar orang lain aja udah kita masuk ngobrol gitu. Oh iya, menurut Ko Evan sendiri atau pribadi Ko Evan pernah nggak masalah berkonflik antar teman-teman di asrama mungkin atau teman sekolah mungkin, dan kalau mungkin ada, gimana tuh cara ngatasinnya? Wah, kalau namanya konflik sih setiap orang pasti punya sih, apalagi 3 tahun SMA pasti punya lah konflik dengan teman atau siapa gitu. Ya cara ngatasi konflik sih gampang, kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita pun salah, ya kita juga nggak boleh terlalu terbawa emosi lah. Kita harus bisa kontrol emosi. Kita juga harus bisa saling maafkan gitu. Ya intinya dari kita sendiri sih. Pernah nggak ada konflik yang sampai misalnya nggak berteman lagi nih sama si A, si B gitu? Wah itu nggak pernah ya. Kita paling kalau berantem itu paling lama paling seharian aja udah kelar sih. Udah besoknya udah lupa lah istilahnya gitu. Nggak pernah kalau sampai nggak berteman lagi. Wah, berarti pas zaman Ko Evan dulu di asrama seru juga ya. J, kita bisa nggak ya seperti mereka? Jelas bisa dong. Arek-arek di asrama Putra kita kan juga tinggi rasa solidaritasnya. Kita pasti juga bisa membangun kebersamaan dan seru-seruan seperti mereka. Kak Evan, waktu itu di SMAK Selamaris ada nggak sih kayak kegiatan seperti gotong royong dan menanam tanaman gitu? Oh ada kok, kayak saling ini kan bersihin sampah rame-rame gitu, terus kayak nanem tanaman gitu juga ya ada. Kalau selain gotong royong gitu, kayak weekend atau Jumat ceria tuh gimana? Nah itu juga ada kalau weekend ya, misalnya ya, kalau weekend itu pas angkatanku itu seluruh anak kelas 1 itu dibawa ke Kediri semuanya, itu entah anak IPA atau anak IPS. Nah di sana itu kita dikumpulin, kamarnya pun dirombak gitu, jadi kita nggak milih sendiri kamarnya. Nah kegiatannya di situ pun kita dibagi per kelompok dan disuruh nyelesain kayak outbound gitulah. Nah di situ kita digabungin antara IPA dan IPS. Ya tujuannya untuk mempererat hubungan antara anak IPA dan IPS biar nggak saling bisa lah ngomong gua IPA nih, gua IPS nih, nggak, semuanya harus akur gitu. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Menurut Kakak, kegiatan apa sih yang asik bagi Kakak yang dimana Kakak itu merasakan bahwa solidaritas dalam kegiatan kali ini tuh benar-benar kerasa gitu? Wah kalau itu kegiatannya itu kayak ini dulu pas aku kelas 2 SMA
aku sempat ngikutin bridge competition kan. Nah, di situ kita kayak wah, benar-benar niat nih, satu kelompok 3 orang. Udah kayak tiap harinya itu kita kayak mikir ini jembatannya buat gini, buat itu, buat itu. Terus kita aplikasikan, kita buat. Dan ketika pas dicoba hasilnya bagus tuh benar-benar senang sih. Kayak gimana ya? Kayak usaha kita selama ini gak sia-sia gitu loh. Kak, mau tanya nih. Kan tadi masalah kegiatan di ya semacam sport atau ekstrakurikuler gitu kan. Kalau dari classmate-nya itu gimana sih dulu tuh? Kalau kelas fitnya sih seru sih. Jadi kita itu awalnya ngerombak dulu nih satu kelas nih. Jadi kita nentuin siapa yang ikut ini, siapa yang ikut ini, siapa yang ikut ini ya kan. Ya tujuannya biar kita bisa memberikan penampilan yang terbaik di kelas ini nanti. Jadi kita saling kerjasama gitu. Berarti gak peduli kalah menang, yang dicari tuh apa sih kalau misal gak nyari menang kalahnya gitu dari kelasnya? Dari classmate itu tujuan utamanya sih itu sebenarnya kalau menurutku ya bukan menang atau kalah. Tujuan utamanya itu ya yang pertama untuk bersenang-senang, terus untuk agar kita tuh bisa lebih akrab dengan kakak kelas atau adik kelas kita, lebih kenal lagi lah dengan teman-teman kelas kita yang lain juga harus bisa lebih akrab. Kalau dari kegiatan itu Kak yang tadi itu pelajaran apa sih yang bisa Eva dapatkan? Dari kegiatan itu, oh ya, pelajarannya itu kita itu jadi manusia itu kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita itu saling membutuhkan orang lain. Nah, jadi kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain. Jadi jangan maksain kehendak kita sendiri aja, enggak. Kita juga harus bisa mendengarkan, memberi masukan. Gitu. Kita juga harus sportif, harus bisa bekerja sama, harus terbuka. Itu sih. Kalau dulu kan salah satu tokoh proklamasi Indonesia Ian Soekarno kan dulu selalu berarah sama kaum muda gitu. Kalau menurut Kak Evan, generasi anak-anak Indonesia yang sekarang apakah sudah memiliki potensi dan apakah sudah inovatif seiring perkembangan zaman sekarang? Generasi anak muda Indonesia itu semakin tahun tuh semakin cerdas ya, semakin hebat-hebat. Buktinya aja sekarang tuh banyak kok anak-anak muda Indonesia itu yang berprestasi, bahkan sampai di luar negeri pun banyak kok. Oh, jadi gitu guys pendapat Kak Evan tentang potensi dan solidaritas anak-anak Indonesia dan arek-arek Stelma. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk menghadiri menjadi narasumber di acara podcast kita. Iya, sama-sama. Iya Kak, berkat Kakak juga kita jadi tahu nih betapa pentingnya rasa solidaritas dan kebersamaan untuk membangun lingkungan yang nyaman dan sejahtera. Bener banget tuh. Tapi sayang ya, kondisi belum memungkinkan kita untuk pembelajaran tatap muka nih. Iya. Ini gara-gara pandemi, maka pembelajaran offline belum bisa dilakukan. Kalem aja guys. Kondisi sih sekarang memang tidak memungkinkan. Tapi semoga kondisi cepat membaik. Serta kita semua dan listeners yang ada di rumah bisa berkumpul kembali semua untuk belajar bareng dan menciptakan kenangan indah bersama di Stelma. Bener banget tuh, jadi gak sabar nih. Oke guys, dan para listener sekalian, kita udah mau selesai. Makasih banget ya buat kalian yang sudah stay with us sampai akhir podcast ini. Tapi sebelum selesai, kan kayak gak enak gitu kalau gak ada pantun atau kata-kata yang membekas gitu bagi para listener dan kita di sini. Iya, benar-benar. Kayak ada yang gimana gitu ya. Kasih pantun yuk, biar mantep gitu. Oh, ada nih aku pantun. Wah, gimana tuh? Banyak rusa di tengah hutan. Cakep. Melihat mereka sampai lupa waktu. Cakep. Walau Stelma banyak perbedaan, dengan bahasa mari bersatu. Asik, mantap. Oke guys, jadi pesan yang bisa kita dapat, walaupun kita berbeda suku, agama, budaya,
ras, dan antar golongan. Ayo, mari kita saling bertoleransi dan memiliki semangat jiwa solidaritas yang tinggi agar kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman. Bener banget tuh guys. Oke guys, sekarang kita sudah selesai. Jangan lupa untuk Like, Komen. Dan share ke teman-teman kalian. Bye guys, see you next time.